Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna للعالمين نذيرا الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan dari Yayasan Yatim dan Du'afa Al-Mukarramah Kiai Haji RK Dadan Surya Negara, mata'anallahu tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih wa du'aih wa jihadih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga istri beliau Al-Hafidhah Ustazah, mudah-mudahan juga Allah panjangkan usianya dalam takwa kepada Allah dan memberikan kepada kita semua nikmat ilmunya, dakwahnya, jihadnya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian juga para tokoh yang hadir, ada Pak RW, ada juga Pak RT, ada juga mungkin dari DKM, para kiai, para guru, para habaib, sahabat-sahabat saya, ada Akhuna Boy Al-Kaf, ada juga Ustadz Harom. Tadi Ustadz Harom ada ya, kemana? Oh di depan, nggak kelihatan, saking besarnya Ustadz. Masya Allah. Baik, ada juga, wah banyak ini ya sahabat-sahabat saya. Saya nggak nyebut murid-murid saya, sahabat-sahabat. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Cianjur secara umum, khususnya daerah Tipar Kaler, saya ini di sini bukan orang baru. Mungkin 20-30 tahun yang lalu ya Ustadz Dadan ya, awal-awal ke sini. Saya belum nikah waktu itu. Bolak-balik ya, ketemu Ustadz Dadan, ketemu Dokter Suarsyaf. Sehat dok? Alhamdulillah, insyaallah. Tapi kok kayaknya semua udah pada tua kecuali saya. Padahal saya ini paling tua ini, ya insyaallah. Bohong Bu, ini saya begini diwarnai sama istri saya. Kalau enggak diwarnai sudah putih semua. Jenggotnya, rambutnya udah putih ya. Cuman karena diwarnai jadi kelihatannya masih hitam, padahal saya sudah sangat tua. Umur hampir 60 tahun. Tos aki-akinya Bu. Iya, kalau Ustadz Dadan, Ustadz Arom udah pada punya cucu, kalau saya belum. Malah istrinya nambah lagi. Jadi punya anak lagi ya Bu. Ya. Jadi saya masih punya anak kecil Pak, ya umur 6 tahun, yang paling kecil dari yang kedua. Ya, jadi anak saya 5 semuanya. Yang 4 dari yang pertama, 1 dari yang kedua. Jangan diikutin ya Pak. 1 aja dah udah ya.
Kenapa satu aja? Min ahli tauhid. Orang yang bertauhid istrinya satu. Ya. Kalau saya tidak, saya matna, ya. Jadi dua. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya dulu di Cianjur. Saya lahir juga di Kabupaten Cianjur. Tepatnya di leresan Cipanas, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Terang Cipanas, saya orang Cipanas tadi dia. Seregeningan. Ya. Saya lahir di Cipanas, tepatnya di Jalan Gadog 2 nomor 5. SD saya dulu SD Cipanas 1, ibu-ibu, ya. SMP-nya di SMP Tugaran, SMP Negeri Tugaran. SMA-nya di SMA Negeri Cipanas, angkatan pertama. Terus kuliah ke Bogor. S2 di IPB, ya, dan seterusnya, ya. Jadi aslinya orang Cianjur, tapi upami nyarios Sunda teh geringan ayeuna mah rada kagok gitu. Saya punya pengalaman buruk, ibu-ibu, bapak-bapak. Dulu saya itu jadi males ngomong Sunda sama orang Cianjur teh. Dulu pernah saya KKN ceritanya, ya, waktu masih mahasiswa. Ketika KKN di daerah Ciwalen, Cipanas ke arah sana lagi, dekat Mariwati. Kemudian terang Mariwatinya, Bu, aya orang Mariwati di dia. Kantenan aya cenah. Iya, jadi saya di Mariwati waktu itu KKN. Ketika KKN disuguhi makanan. Nah, ketika disuguhi makanan, terus yang punya rumah, ibu-ibunya itu bilang begini, "Mangga dituang," kata gitu. Saya karena biasa ngobrol sama teman-teman Sundana kasar, Bu. "Bu, di daharnya, Bu." Terus kata ibu itu, "Nya sakalian we songsongna takolkeun ka hulu maneh." Waduh, saya bilang, sejak itu nggak berani ngomong Sunda saya. Maklum biasa ngomong, kalau orang Jawa tuh ngoko gitu. Ngoko itu ngomongnya itu bahasa gaul sama teman-teman. Pas ngomong lemes, waduh, saya bilang suruh ditakolkeun song-song. Jadi nggak berani lagi saya ngomong bahasa Sunda. Jadi mohon dimaklum, saya ceramah bahasa Indonesia aja ya, Bu. Bapak-bapak, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sekarang diberikan amanah memimpin Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Majelis Rasulullah itu dulu pendirinya adik kandung saya, Al Habib Mundir bin Fuad Al Musawa. Habib Mundir itu juga sama orang Cianjur, lahirnya di Cipanas sama kayak saya, beda 6 tahun sama saya. Dan sekarang alhamdulillah zamannya Habib Mundir itu Jabodetabek, itu saja sudah jamaahnya udah sekitar 100 ribuan. Sekarang alhamdulillah sudah 13 provinsi, 6 negara cabangnya. Jadi kerjaan saya itu keliling. Baru minggu yang lalu saya ngisi maulid di Majelis Rasulullah Kalimantan Tengah, cabang Sampit. Kemudian pulang ngadain acara tablik akbar maulid Majelis Rasulullah Pusat di Atin, Taman Mini, itu sekitar 200 ribuan jamaah yang hadir. Setelah itu Jumatnya khutbah Jumat di Istiqlal, Jakarta. Kemudian sekarang ke sini, gitu ya. Besok hari Sabtu saya berangkat ke Kalimantan Timur, meresmikan Majelis Rasulullah cabang Sangatta atau Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bulan November saya ngadakan haul di Majelis Rasulullah cabang Hong Kong dan cabang Singapura. Jadi wa kullu yaum wa ana fi sya'an, setiap hari selalu sibuk. Mohon maaf kalau misalnya jarang sempat nengok ke Cianjur ya Ustaz Dadan ya. Tapi enggak lupa enggak. Ya. Buktinya sama Ustaz Dadan di WhatsApp, ya kapan Habib bisa ke sini? Insya Allah asal kosong. Waktunya terserah Habib. Wah kalau gitu insya Allah mudah-mudahan saya bisa itu disempetin. Akhirnya bisa nyambung ke sini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau tadi biasanya pengajian pagi ya Bu. Ini kali ini siang, ya nggak apa-apa lah. Test on the water.
Ya. Pengaruh Ustadz Dadan sama istri ini seberapa banyak rupanya yang hadir ya. Kalau saya mah hanya khodim saja ya. Kemudian alhamdulillah saya mengisi di beberapa televisi ya, di Damai Indonesiaku TV One 2 bulan sekali, di Islam itu Indah Trans TV sebulan sekali minimal, di Hafiz Indonesia RCTI, di Cahaya Hati iNews TV, dan banyak lagi, ada beberapa. Ala kulli hal, kita sekarang adalah perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sering saya ditanya, Habib, ini ngadain Maulid ini sebenarnya ada enggak dalilnya di dalam Quran, di dalam sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kita akan dapatkan isyarah. Isyarah itu artinya adalah alamat atau tanda-tanda yang Allah menyebutkan bahwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain itu berbeda dengan lahirnya orang biasa. Ya. Contohnya apa? Contohnya Allah sebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-33. Kita ketahui bahwa Sayyidatina Maryam alaihissalam itu adalah ibunya dari siapa, Bu? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Bani Israel itu berkata kepada Sayyidatina Maryam, "Ya Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya inna abuki imra'a sau'in." Ya, sesungguhnya ayahmu itu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyya, ibumu juga bukan wanita tunasusila. Kenapa kamu bisa punya anak bayi nggak ada bapaknya? Lalu Sayyidatina Maryam atas perintah Allah menunjuk kepada bayi itu. Bayinya masih merah. Kalau bayi merah, Bu, ngomongnya gimana, Bu? Oi, gitu kan ya. Kalau orang Cianjur begitu, anak saya juga begitu. Tapi anaknya Sayyidatina Maryam tidak berkata seperti itu. Masih bayi baru lahir, dia katakan di depan Bani Israel, qala inni abdullah atani alkitab. Kata Nabi Isa alaihissalam, saya ini adalah hamba Allah dan saya akan diberikan kitab. Nama kitabnya apa? Injil, ya. Wa ja'alani nabiyya, dan saya bakal dijadikan menjadi seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirnya kata beliau, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan, kesejahteraan, keberkahan, pahala pada hari saya dilahirkan, hari saya diwafatkan, dan hari saya dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu. Yang bilang pada hari kelahiran Nabi Isa ada keberkahan siapa? Nabi Isa pada saat kecil. Yauma wulidtu, hari saya lahir itu adalah penuh dengan kesejahteraan, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau waktu lahirnya Nabi Isa ada keberkahan, kalau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada keberkahan enggak? Lebih. Ya. Beb, ada enggak yang lain itu kan cuman kata-kata Nabi? Ada enggak yang kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Di dalam surah Maryam ayat keberapa, Bu? Ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika lahirnya Nabi Yahya alaihi salam. Siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya itu anaknya siapa, Bu?
anaknya Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau lahir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atu hayya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, salamun alaihi, keselamatan, keberkahan, pahala, kesejahteraan, kedamaian pada hari Nabi Yahya dilahirkan. Yang bilang pada saat beliau lahir itu ada keberkahan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dari 7 lapis langit Allah subhanahu wa ta'ala katakan hari lahirnya Yahya ada keberkahan. Kenapa kita enggak memperingati juga hari wafatnya? Wah, kalau kayak gitu kayaknya kita bergembira pada saat wafatnya Nabi. Jangan ya, kita sedih kalau wafatnya Rasul, ya Bu. Para sahabat aja pada nangis pada saat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa isyarah dari Al-Quran bahwa lahirnya para nabi itu beda dengan orang biasa. Jadi bukan kita memperingati ulang tahun, bukan ya, tapi isyarah bahwa kelahiran nabi itu penuh dengan keberkahan ya. Ada lagi enggak Bib? Nabi yang menyatakan secara khusus bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada saat lahirnya kita harus bergembira. Ada enggak yang langsung? Tadi kan Nabi Isa, Nabi apa lagi? Nabi Yahya. Ada enggak yang kata-kata dari yang lain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Di surah As-Saff kata Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Isa alaihissalam di surah As-Saff ketika berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, kata Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, saya ini adalah Rasul Allah yang diutus sama kalian sekalian. Tugas saya 2. Musaddiqan bi rasulin, ya. Musaddiqan yang pertama adalah membenarkan tentang kitab yang sebelum saya, yaitu kitab Taurat. Taurat dibawa sama Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Saya datang, kata Nabi Isa, untuk membenarkan Taurat, bahwa Taurat itu benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa mubashiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, membawa kabar gembira tentang lahirnya seorang rasul namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isa aja bergembira, ini rasulnya Nabi Muhammad belum lahir dia udah gembira. Nanti bakal ada kelahiran seorang rasul namanya Muhammad. Kita boleh gembira enggak? Boleh, bahkan harus. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh kita melakukan maksiat atau haram, hal-hal yang diharamkan Allah pada saat memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaroget pada saat peringatan Maulud, ada enggak yang begitu? Ya. Ini kayak begitu, bagaimana kita menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ceramah kayak begini, baca doa, ya, ngumpulin orang, thalabul ilmi, boleh enggak? Boleh, masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian, itu di dalam Al-Qur'an. Beb, ada enggak di dalam sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya yang sahih. Ya, ada. Isyarah tadi saya katakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad dan para nabi yang lain itu beda dengan lahirnya orang biasa. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Senin dan Kamis, apa kata beliau? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ini sahih Muslim hadisnya. Karena apa engkau berpuasa di hari Senin, wahai Rasulullah, dan juga hari Kamis?
Karena pada hari itu saya dilahirkan dan pada hari itu saya dibangkitkan kembali sama Allah. Wa fi ba'di riwayatin, dan juga pada hari itu saya diturunkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari kelahiran beliau, menunjukkan hari kelahiran beliau itu beda dengan kelahiran Habib Nabil. Ya, Bu? Ya. Kalau saya yang enggak, bukan Rasul. Nanti ngadain acara peringatan Maulid Habib Nabil. Wah, ini mah ya gulu ini, ya berlebihan, jangan ya. Tapi memperingati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada isyarah ke arah itu. Bib, ada enggak para sahabat memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ya, di dalam kitab Al-I'lan والتوبيخ بأن أهل التواريخ karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah ta'ala anhu. Itu salah satu kitab tentang sirahnya Rasul, sirahnya para sahabat. Dikatakan pada saat awal penentuan tahun Hijriyah. Bu, penentuan tahun apa, Bu? Kita ngadain awal tahun Hijriyah bulan apa? Bulan apa? Januari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, bulan Januari mah tahun baru maranehna itu mah. Sanes urang, laras. Ya, kalau kita adalah bulan Muharram. Pada saat penentuan awal tahun baru Hijriyah itu ada 4 pendapat para sahabat. Pertama, ketika mereka bermusyawarah, yang pertama bilang hari maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bilang pada hari beliau diangkat sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bilang pada saat hijrah beliau ke Madinah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat bilang pada saat beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dari musyawarah banyak tadi 4 pendapat disepakati, dipilih awal tahun baru hijrah itu pada saat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu. Maka disebut tahun hijrah begitu. Tapi nggak ada tuh sahabat yang menentang, jangan bilang maulid itu bid'ah itu, ya. Nggak ada yang bilang begitu. Silahkan nyampaikan mereka, bahkan itu punya keutamaan. Tapi yang disepakati yang seperti itu, yaitu pada saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ini hadis, ya, athar para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nah, jadi kalau kita hadir di acara ini, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk sepanjang kita tidak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, kalau seperti itu bukan berkah yang kita dapat, tapi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara tentang maulidnya Rasul. Lalu ketika kita membicarakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apa hikmah, pelajaran, tazkirah yang bisa kita dapat, kita bawa pulang. Ini penting, ya. Jangan sampai bib yang dibawa pulang apa besek, ya, Bu. Ada nggak yang begitu? Perayaan maulid, ya, peringatan maulid, yang dibawa pulang apa? Besek. Ditanya, tadi Ustadz Habib Kiai Ajengan ngomong apa? Pokoknya mah rame. Naon-naon diobrolkeun teh, duka rame pokoknya mah. Ya. Kalau kayak begitu, kita nggak dapat ilmunya sama sekali, ya, Bu. Ada nggak yang begitu? Acungkan tangannya. Isin atau Habib, ya. Saya tapi malu mau ngomong. Mudah-mudahan kalau di Cianjur nggak ada. Di tempat saya di Pancoran, Jakarta Selatan banyak yang begitu, ya. Nah, sekarang apa ilmu yang bisa kita bawa pulang dari memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu sekalian, di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang paling baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya kalau kita mau nyontoh, mau ngikutin, nyari teladan, nyari idola, itu kita yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu. Yang namanya idola itu bukannya artis. Wah, geningan, pinter orang Cianjur. Ya. Sekarang yang namanya idola itu orang-orang yang jadi artis sinetron. Betul apa betul? Yang jadi idola itu artis-artis, kalau anak muda namanya artis Korea, ya Bu? Di mana-mana ngikutin begitu. Yang namanya idola itu adalah artis yang followersnya sudah sekian juta followersnya, ya. Saya followersnya baru 1,1 juta, tapi ada artis yang followersnya itu sudah 70 juta, Bu. Ya. Artinya apa? 70 juta orang Indonesia ngikutin artis tersebut. Kalau Korea mah nggak tahu, kayaknya lebih dari itu. Mungkin 100 juta kali followersnya, ya. Di Indonesia saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ngambil contoh, teladan, ikutan, ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, ngikuti Nabi Muhammad tuh memangnya seperti apa, Beb? Contohnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kenal kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mencari contoh yang lain. Saya ulangi, kalau kita benar-benar mengenal diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mau mencari contoh yang lain. Mana Bib contohnya? Contohnya, ini kalau saya bahas bukan sampai asar, sampai isya nggak selesai. Saya berikan contoh-contoh saja beberapa. Yang pertama, kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak orang yang sabar nggak, Bu? Banyak. Bapak-bapak sabar, Pak? Sabar insya Allah. Kalau lihat wajahnya, wajah sabar ini. Dari tadi duduk Bib sabar. Dengerin Habib ceramah lama. Sabar saya, ya insya Allah. Tapi nggak ada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang lebih sabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Ada nggak di antara kita sekalian, acungkan tangannya, yang yatim dari sejak kecil, nggak punya bapak? Ada. Bukan sekarang ya, Bu. Kalau udah tua mah bukan yatim lagi namanya. Ya. Bib, sekarang saya udah nggak punya bapak, nggak punya ibu, geus kolot mah lain yatim ngaranna eta. Kalau yang nama yatim itu masih kecil, bapaknya meninggal, nah itu, ya. Ada Bib, saya dari dulu waktu saya kecil bapak saya meninggal. Ada yang begitu? Ada. Apa yang terasa di dalam diri kita ketika nggak punya ayah? Apa? Sedih, kemudian stres, frustasi. Ya Allah, kok orang lain punya bapak, kok saya nggak punya bapak? Betul? Ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan di dalam kandungan, bapaknya meninggal. Belum pernah sekalipun beliau melihat wajah daripada ayahnya beliau sallallahu alaihi. Apa beliau stres? Apa beliau sedih? Beliau bersabar karena Allah. Umatnya yang yatim dari sejak kecil bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa cukup sampai di situ? Ada di antara kita yang piatu. Piatu apa, Bu? Piatu bukan binatu, bukan setrikaan kalau binatu. Piatu itu nggak punya ibu, masih kecil. Ada? Bukan yang udah tua ya. Ya,
yang masih kecil nggak punya ibu, pasti ada di sini. Apa yang terasa di dalam diri kita? Sedih, bahkan kok Allah kayak begini sama saya. Ada nggak perasaan seperti itu? Orang lain punya ibu, dilihat digendong-gendong sama ibu, dia masih kecil, dia ngelihat pengen digendong begitu, nggak bisa karena nggak punya ibu. Kalau ada yang seperti itu bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru lahir, masih bayi, dibawa sama ibu susunya, yaitu Sayyidah Halimah atau Thuwaibah dari Bani Sa'diyah. Berapa lama dibawanya, Bu? 5 tahun dibawa, pisah dari ibu kandungnya, disusui di jibal, di pegunungan sana, ya. Setelah itu apa? Setelah 5 tahun kembali, anak itu ketemu sama ibu kandungnya, yaitu Sayyidatina siapa? Aminah, ibunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil itu baru setahun, Bu, bersama ibunya, dipanggil pula ibunya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah yatim terus piatu. Kalau ada umatnya yang piatu bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa berhenti sampai di situ cobaan beliau? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Lalu beliau tinggal sama kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Sayang kakeknya itu sama beliau. Beliau pun sayang sama kakeknya. Baru 2 tahun anak itu bersama kakeknya. Usia 8 tahun dipanggil pula kakeknya. Kalau ada di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kakek, punya nenek meninggal, sedih, bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau menikah, tinggal sama pamannya, sama istrinya. Istrinya yang mensuplai biaya, ya, untuk dakwah beliau. Pamannya yang melindungi dengan jabatannya. Dua-duanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Pamannya meninggal, istrinya juga yang dicintai meninggal. Yang punya paman, punya bibi meninggal, bisa mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya suami, punya istri meninggal, bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para ulama, enggak ada satu, hampir tidak ada satu cobaan pun yang menimpa umatnya kecuali beliau pernah mengalami cobaan itu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Meninggal istrinya, meninggal pamannya. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Beliau pengen punya anak laki-laki. Lahir yang pertama, siapa namanya? Qasim. Meninggal, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu gelar beliau adalah Abul Qasim. Karena ingin punya anak laki-laki beliau itu. Meninggal. Doa lagi sama Allah, ya Allah, berikan saya anak laki-laki lagi. Dikasih sama Allah, namanya Abdullah. Meninggal, masih bayi. Belum berhenti beliau mohon lagi, ya Allah, mohon diberikan anak laki-laki. Dikasih yang ketiga, Ibrahim. Beliau sedang dalam perjalanan, anaknya Ibrahim itu sakit keras. Kata istri beliau, kasih tahu sama para sahabat supaya Rasulullah pulang. Lalu ketika utusan itu sampai kepada beliau, beliau sedang di perjalanan, kata beliau, keluarga lebih tahu cara menguburkannya. Beliau sudah punya firasat kalau meninggal. Artinya beliau nggak mau lihat, sedih. Berkali-kali ingin punya anak laki-laki. Kata istrinya, melalui sahabat itu, istri Anda sudah bersumpah atas nama Allah, Anda harus pulang. Pulanglah beliau. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan, ketika beliau sampai, kemudian beliau gendong bayi itu. Bayi itu yatakaka itu nafasnya di tenggorokan. Bayi masih merah, mengalir air mata di muka beliau, di wajah beliau. Kata para sahabat, ma hada ya Rasulullah, apa ini? Kenapa nangis? Bukankah kita harus sabar? Apa jawab beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hadihi rahmatun min indillah. Ini adalah
kasih sayang yang Allah berikan kepada hati ibadihi ar-ruhama, kepada hati hamba-hambanya yang penyayang. Mata saya boleh nangis, hati saya boleh sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim, tapi demi Allah mulut saya tidak akan berbicara kecuali yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dilarang apa Pak? Ibu-ibu, yang dilarang apa Bu? Mulut kita kabina-bina teuing itu Gusti. Nah, kalau ngomong begitu nggak boleh, ya. Kalau mata nangis boleh nggak? Boleh. Rasul aja nangis tadi, ya. Hati sedih boleh nggak? Boleh. Rasul aja sedih, itu fitrah kepada seluruh manusia. Yang nggak boleh apa? Mulut kita. Ya Allah, kok cobaan begini berat? Ya Allah, saya nggak sanggup. Jangan, ya. Tapi yang keluar harus kata-kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kami ini adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, itu cobaan-cobaan kesabaran beliau baru dalam masalah keluarga. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ada nggak yang ditimpa kemiskinan atau pernah ditimpa kemiskinan? Ada nggak? Ada. Apa Bu? Nggak bisa bayar kontrakan? Atau nggak bisa bayar sekolah anak? Ada Bib, banyak yang punya utang aja banyak Bib sekarang. Mudah-mudahan bisa membayar hutangnya semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, itu bukan lagi nggak punya uang cobaannya, tapi kelaparan sama Allah, dikasih kelaparan sampai nggak bisa berdiri saking kelaparannya beliau. Makan sesuap nasi aja nggak ada. Dalam hadis dikatakan beliau ba'da salatul asar, kemudian beliau duduk, sahabat ngira Rasul berdoa terus, satu persatu sahabat keluar dari masjid, sampai akhirnya tinggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Lama-lama Abu Hurairah ngelihat ini kok Rasul duduk terus, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah demi ayah dan ibuku kenapa duduk terus begini, ya. Lagi nunggu siapa? Jawab beliau satu patah kata saja, Aju'a ya Abu Hurairah, saya ini kelaparan wahai Abu Hurairah, sampai gak bisa berdiri beliau. Padahal kepemimpinannya berbatasan dengan Kisra di Persia dan Kaisar di Romawi, lebih luas daripada negara Indonesia ini. Sang pemimpin ini kelaparan sampai gak bisa berdiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Melihat itu Sayyidina Abu Hurairah nangis, nutup matanya. Apa kata beliau? La tabki ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah jangan nangis kamu. Inna asyaddal hisab fi yaumil qiyamah, sesungguhnya kerasnya hisab nanti di hari kiamat tidak akan menimpa orang yang pernah kelaparan di dunia selagi dia sabar menanggung kelaparan itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kelaparan masih bisa menghibur sahabat-sahabat beliau, ya. Bapak Ibu sekalian, di antara kita ada nggak yang sampai begitu? Sesuap nasi aja nggak ada. Bukan hanya sesuap nasi nggak ada, sudah sekian lama sampai beliau nggak bisa berdiri kan pastinya. Udah benar-benar nggak kuat. Akhirnya kemudian disampaikan ke sahabat yang lain, lalu ada yang membawakan makanan, beliau makan. Nah hadirin wal hadirat, itu ujian kemiskinan, tadi ujian keluarga, ujian apa lagi? Ujian dakwah. Habib Nabil ceramah di sini, ini orang dengerin semua, ngumpul, duduk rapi, saya dikasih minum, dikasih makan. Rasulullah itu dakwah begini dilempari batu, berdarah-darah, lagi duduk ditaruh kotoran unta, isi perut unta di punggung beliau, sampai nggak bisa bangun. Itu dakwahnya Rasulullah Sallallahu. Kalau kita mau nyari contoh sabar, nggak ada manusia yang lebih hebat kesabarannya dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengetahui akhlak beliau itu, maka akhlak kita akan naik sampai kemudian melebihi banyak orang lain, karena kita ngikutin contoh yang sangat tinggi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini masih ada yang menjadikan idolanya artis sinetron, yang menjadikan idolanya biduan. Wah, kalau pas ada biduan, wah, gitu. Ada nggak yang begitu? Lompat. Kenapa biduan? Saya dulu, Bu, saya pertama ngaji, ya. Dulu awal-awal saya masih SMA. Setelah itu terus saya kuliah, awal-awal ngaji nih. Saya masang foto di kamar saya itu. Namanya juga anak muda itu ya, masang foto penyanyi barat. Namanya Phil Collins. Ada yang tahu? Itu saya suka Phil Collins itu dulu. Genesis itu tahu geningan, ya. Pasang gede di pintu saya tuh. Guru ngaji saya itu ngajarin saya ya tentang Allah, tentang Rasul, tentang macam-macam. Dia nggak pernah nyuruh nyabut itu. Sampai sekali waktu udah lama ngaji, terus dia nanya sama saya, kalau bahasa kita, ente suka sama itu? Gitu ya. Saya bilang iya, suka banget. Apa itu? Itu artis dari grupnya Genesis, nyanyinya begini. Bisa nyanyiin, bisa. Saya bilang nyanyi. Kenapa saya bilang Ustadz? Enggak apa-apa. Saya cuma mau nanya, kira-kira kalau itu orang Phil Collins ya namanya, kalau ketemu sama ente, dia nanya ente enggak? Ya enggak tuh Ustadz. Saya bilang, bagaimana dia mau nanya saya, kenal aja enggak? Jadi enggak kenal, enggak. Kalau ente salaman, kira-kira mau ditampi enggak salamannya? Saya dianggap siapa? Didorong-dorong sama pengawalnya. Kalau ente sakit, mau bantu enggak dia? Enggak. Kalau ente mati, ngedoain enggak dia? Jangankan dia ngedoain, saya bilang, dia mungkin mati lebih parah dari saya bilang. Orang dia bukan muslim gitu kan, agamanya aja nggak jelas gitu ya. Kayaknya bukan Kristen juga itu, ateis orang itu. Terus dia bilang, ente suka sama orang yang nggak peduli sama ente, nggak kenal sama ente, nggak bisa bantu ente, nggak bisa doain ente, apa gunanya ente kenal sama orang itu? Saya diam. Terus habis itu dia ngomong yang lain. Tapi setelah itu saya mikir gitu kan. Saya lihat foto itu. Iya juga ya, goblok berarti saya ini. Masa orang kayak gitu, saya bilang. Ini orang kenal saya, enggak enak aja dia. Saya pasang di pintu saya. Akhirnya saya copot kan. Saya gulung. Tapi masih saya simpen fotonya. Belum hilang sepenuhnya itu. Udah beberapa waktu kemudian terus dia nanya, pas dia datang lagi, mana itu foto Pak Phil Collins itu? Disimpan. Saya bilang, Ustadz, lu kok disimpan, kenapa? Saya mikir yang Ustadz bilang itu benar. Saya bilang, lah kalau begitu kenapa masih disimpan? Ya terus saya mau idolanya siapa lagi? Saya bilang, yang lain gak nih? Nah terus baru dia menceritakan tentang Rasulullah seperti yang saya ceritakan tadi, kesabarannya dengan anak, dan terus saya ngelamun mengharu biru gitu ya. Alangkah hebatnya beliau itu ya. Kemudian beliau menceritakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini saya berbagi dari apa yang disampaikan guru saya dulu itu ya. Kita di majelis ini banyak orang penyayang, sayang sama anak, sayang sama suami, sayang sama istri, sayang sama teman, dan seterusnya. Tapi nggak ada manusia yang lebih penyayang daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kesempatan beliau itu pernah ngelihat seorang ibu lagi gendong bayi.
Terus bayi itu diangkat-angkat sama ibu itu, dicium, dipeluk, digendong lagi, diajak main. Terus beliau ketawa sampai kelihatan giginya. Rasul itu kalau ketawa jarang kelihatan gigi. Beliau sampai kelihatan gigi. Terus dia nanya sama para sahabat, bagaimana ma ra'yukum? Apa pendapat kalian tentang ibu itu dengan anaknya? Ya Rasulullah, ibu itu sayang banget sama anaknya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, saya kepada seluruh umatku lebih sayang dari ibu itu kepada bayinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai dalam satu kesempatan sholat subuh, beliau tiba-tiba datang mau ke masjid sholat subuh itu, wajahnya kalau kata orang Sunda marah mai, terang marah mai, senang, gembira, sukacita gitu ya, kelihatan berbinar-binar, berseri-seri. Lalu sahabat bingung, kata para sahabat, ya Rasulullah, Anda kenapa kok kelihatan senang banget? Kata beliau, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan, termasuk saya. Lalu Allah memberikan kesempatan untuk doa yang tidak ditolak sama Allah. Satu doa saja yang tidak ditolak sama Allah, pasti dikabul. Dan seluruh nabi berlomba-lomba berdoa, kecuali saya, kata beliau. Saya katakan, ya Allah, ini saya simpan untuk umatku di akhir zaman. Jadi ya Rasulullah, itu yang bikin Anda gembira? Iya, saya punya kesempatan untuk membantu umatku di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, orang yang kita cintai tadi, artis, biduan, tokoh, segala macam, ada nggak yang seperti itu cintanya sama kita? Nggak ada. Nanti di akhir zaman kita susah payah, beliau doain kita dengan doa tadi, syafaatnya beliau sudah siapkan untuk kita. Lah kita malahan nggak mencintai beliau, mencintai artis tadi itu yang nggak kenal sama kita, nggak peduli sama kita, ngasih juga nggak, doain juga nggak. Ngapain kita begitu? Kenapa kita sampai dikuasai setan seperti itu ya? Sementara orang yang begitu sayang, sampai ketika akan meninggal, Bapak Ibu sekalian, orang kalau mau meninggal itu yang diucapkan yang paling dia cinta. Kalau dia cinta sama mobil, maka sebelum meninggal itu dia akan wasiatnya tentang mobil. Ini mobil tolong diiniin, tolong diurusin, tolong diliatin, tolong diperbaiki, begitu. Kalau cintanya sama tanahnya, ini tanah yang itu jangan lupa nanti terus. Kalau sama istrinya atau sama anaknya itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang terakhir keluar apa? Ummati, ummati, as-salat, as-salat. Wahai umatku, jangan tinggalin solat. Wahai umatku, jangan tinggalin solat. Wattaqullah fima malakat aimanukum. Dan takutlah kalian dengan menyiksa hamba sahaya kalian. Itu yang terakhir keluar dari mulut beliau. Kita yang dipikirin, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak ada orang yang lebih peduli dari kita dibanding suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Nggak ada yang seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kecintaan beliau kepada kita. Bapak Ibu sekalian, dalam satu kesempatan beliau pernah duduk-duduk begini dengan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Lagi duduk-duduk ngumpul begini, terus beliau tiba-tiba ngomong begini, kata beliau, alangkah kangennya saya dengan saudara-saudaraku, ikhwani. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? La, kata beliau, bal antum ashabi, kalian itu cuman sahabat-sahabat saya. Lalu siapa saudaramu? Saudara-saudaramu itu ya Allah, yaitu mereka yang belum pernah melihat aku tapi beriman kepada aku, mengikuti ajaranku. Alangkah kangennya saya kepada mereka. Siapa mereka?
Kita semua yang hadir di sini insya Allah termasuk yang dirindui oleh beliau. Begitu cintanya beliau sama kita, sampai sahabatnya pun dibilang kalian ini cuma sahabat. Wajar para sahabat itu beriman. Kenapa? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sama Rasulullah. Kita sekarang ini nggak ada Rasulnya. Maka pantas kata beliau, alangkah kangennya saya dengan antum semua yang hadir di sini di antaranya. Itu cintanya Sayyidina Muhammad sallallahu. Kita ngadain maulid itu Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan keimanan kita, supaya kesabaran kita mencapai seperti kesabaran beliau atau di bawahnya lagi, tapi ngikutin, dikatrol naik. Kasih sayang kita juga seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau bukan sayang kepada Bapak Ibu sekalian, ke Ustadz Dadan yang lain, saya banyak prioritas lain yang saya isi. Tapi kenapa saya ke sini? Karena saya berharap 1-2 ayat ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti saya di akhirat saya mau masuk neraka, Bapak Ibu sekalian ada yang hadir di sini bilang, ya Allah, itu Habib Nabil pernah ceramah di depan kami, tolong selamatkan dia dari neraka. Itu keinginan saya cuma itu, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, cinta kita sama keluarga kita harus kita arahkan supaya mereka itu dekat sama Allah, supaya mereka itu cinta kepada Rasulullah, bukan cinta sama artis, ya. Yang begitu buat apa? Ngabisin waktu, ngabisin umur, ngabisin biaya, ya. Itu mubazir katanya, ya, nggak ada manfaatnya, ya. Bapak Ibu sekalian, yuk kita cinta kepada Sayyidina Muhammad dengan cara mengikutinya, ya. Nah, tadi kesabaran beliau, yang kedua kasih sayang beliau. Ini waktunya udah mau habis ya Ustaz Dadan. Sedikit lagi, satu lagi. Kemudian ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau saya ceritakan rendah hatinya beliau gimana, saya ceritakan dermawannya beliau gimana, beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, gak ada tandingannya, ya. Makin kita mengetahui sifat beliau, makin kita cinta sama beliau, kita nggak peduli sama yang lain, ya. Sekarang satu saja terakhir sebelum nanti asar, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua di sini ini wajah-wajah ahli ibadah semua, amin. Wajah-wajah ahli takwa kepada Allah semua, amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bukan hanya banyak ibadah, tapi juga khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Tapi Bapak Ibu sekalian, ibadah kita kalau dibanding ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada seujung kukunya. Saya mau nanya, kita istighfar tiap hari berapa kali? Tidak terhitung, alhamdulillah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi annani la astaghfirullah, demi Allah saya beristighfar kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Itu orang yang sudah diampuni dosanya. Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Semuanya bersih. Istighfarnya lebih dari 70 kali. Kita berapa kali ya Bu? Insya Allah tidak terhitung. Saking tidak terhitung teh nggak istighfar, wah itu bahaya itu. Kan nggak terhitung Habib. Jadinya nggak pernah istighfar. Tapi sekali lagi itu mah bukan di Cianjur, di Pancoran tempat saya, Jakarta Selatan. Sini mah orang soleh semua, amin. Ahli istighfar semua. Nah Bapak Ibu sekalian,
kita banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita sholat, bukan hanya sholat jumlahnya banyak, tapi juga khusyuk kepada Allah. Bib, kalau sholatnya Rasulullah gimana? Kata para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, shalla bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi aziz ka azizal mirjal minal buka. Kami sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, dan saya dengar di dada beliau itu suara tangis seperti air mendidih di dalam kuali. Nangisnya beliau itu ketika sholat seperti itu. Kalau beliau aja sholatnya nangis begitu, apalagi kita. Nah Bapak Ibu sekalian, karena sudah terdengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya tutup kajian ini dengan satu pepatah, kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya habis. Burung irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelamaan. Jazakumullah sana jaza. Habib sudah mengingatkan kita semua kepada cintanya kakek beliau kepada kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bertemunya kita di majelis ini sepulangnya membawa Bapak Ibu kesadaran baru, iman baru, semangat baru untuk terus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga kita, bersama anak keturunan kita, dan bersama dengan lingkungan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kali ini kita disponsori oleh Otorita Jasa Keuangan, diselenggarakan oleh Yayasan Berkah Sahabat Yatim Indonesia, sebuah yayasan yang mengelola tanah di sekitar kita ini, yang insya Allah tanah ini akan menjadi komplek pendidikan pengkaderan umat Islam. Dari tempat ini akan ada anak-anak yatim, tapi anak-anak yang peduli dengan Al-Quran dan akan meneruskan cinta dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yayasan Berkah Sahabat Yatim membuka sinergi dan amal soleh dari Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama mewujudkan komplek pendidikan dan komplek pengkaderan Al-Quran di tempat ini. Dan alhamdulillah juga kita sudah sampai kepada waktu untuk dikumandangkannya azan asar. Insya Allah di Masjid Pondok Berkah Sahabat Yatim juga akan dikumandangkan. Setelah kumandang azan asar, insya Allah nanti kita akan bersama-sama berdoa. Insya Allah masih dibimbing dan dipandu oleh Habibana. Dan kepada petugas azan, muadzin, ada, disilakan untuk mengumandangkan azan karena waktu sudah masuk ya. Oh, bangga.